Shalom, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah, ras selamat wari minggu man banta kerina. Ras katakan bujur man Tuhan, jumpakah kita mulihi ibas kebaktian minggu tanggal 7 Juni 2020. Bagepe, enggau sikap kita kerina, guna ngikuti kebaktian enda, ibas benak kebaktian tanari, mari dage sidengkakan piga-piga momo ibas rugunta. Momo bas minggu tanggal 7 Juni 2020 pemena kebaktian minggu KKR. Dipebetahkan man perpulungan maka ibas wari enda minggu 7 Juni 2020 kebaktian KKR dilakukan make Zoom meeting sesuai jadwal singgo ditetapkan. Emekap jam 5 sore, kelas balita, anak kecil, ras anak tanggung. Jam 6 sore, kelas remaja. Man bandu orang tua, silit anakna ibas KKR, momo enda banci jadi perhatian. Kebaktian minggu ras kegiatan gereja ibas bulan Juni 2020, ipebetahkan man perpulungan, maka bulan Juni 2020, kebaktian minggu ras kegiatan gereja Sideban, PJJ, PA kategorial, sermon, dilaksanakan secara online. Surat penglayasi lanjutan akan diterbitkan oleh BPMR. Kolekte kebaktian minggu, PJJ, perpulungan, ras pengatakan bujur. Dipebetakan man perpulungan guna kinraturan kolektenta, maka kolekte kebaktian minggu, ras kolekte PJJ, banci israhkan du man koordinator bendahara sektor PJJ masing-masing. Ras perpuluhan, ras persembahan pengatakan bujur, banci langsung itransferendu ku rekening runggun. Rekening runggun MK Bank BNI nomor 266666069 atas nama Petris Heri Ubarus. Man perpulungan sehingga mentransfer ku rekening runggun, banci menginfokan ku bendahara runggun via WA. Dompet peduli Jemaat GBKP Rungun Surabaya. Ipebetahkan man perpulungan enggo ibuka rekening dompet peduli Jemaat GBKP Rungun Surabaya guna menampung sumbangan ibas perpulungan tah donatur. Rekeningna nomor 4360164450 atas nama Posma Suranta Pelawi, rekening BCA cabang Tebet Barat. Total dana masuk per 3 Juni 2020 sebanyak 17.950.000. Ras singgo pedarat ibas dana enda nggo 2 kali, totalna 8.350.000. Jadi sisa dompet peduli per 3 Juni 2020 emekap 9.600.000. Aksi diakonia. Dipebetakan man perpulungan, maka aksi diakonia ibas dompet peduli ku perpulungan dilakukan ibas wari minggu tanggal 21 Juni 2020. Anda momo man kita meriah ukurta pulung bas bengketi kebaktian minggu Trinitas enda. Ema minggu ija gerejanta ngenjapkan keleng ate ras pengarak-ngarak di bata, arah pengidahta karena di bata si telusada. Ema di bata bapa, anak ras kesah si badia. Minggu enda iajuk kita ngejapkan kinirsadaan di bata, alunakan padana si benakan arah di bata nepadoni, ras isina sehku karya keselamatanna arah Tuhan ta Yesus Kristus. Ras bagepe penemani kesah si badia sehku pendungi zaman. Alo Muhammad, diundang kami jemaat, ras kita tedis. Mari ras kita rende memuji Tuhan.
ibas gelar di bata Bapa, anakna Tuhan ta Yesus Kristus, ras kesah si badia. Kejuajuan jadi si kerajangan kalak, si ngerembakkan diri naras di bata. Bagepe sinjaga kini irsadan naras di bata. Kekelengan ras kemuliaan di bata, sinemani kegeluhenta, gendua nari serasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Bali ras terang si Ernal Salman bangsa si Deban, gelah reh ndahikam eme terang si mereken kemuliaan man bangsandu Israel. Lukas 2 ayat 32. Terpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita ngendeken dipandu song leader. Perpulungan gundul. Pujin man di bata Bapa, anak ras kesasi badia. Di bata erdolat dengan erkuasa, enggo itepana langit ras doni, rikut ras kerina isina alu mahuli. Kami kam Tuhan, kam di bata si erdolat dengan erkuasa. Yesus Kristus si enggo reh kudoni enda, reh ia mabab perdamaian ras keselamatan arah kematian ikayu pesilang. Italu kena kematian jenari nangki ku surga, guna nikapkan ingan man manusia. Dipuji kami perbahanandu simbelin, kematendu nalamatkan kami si perdosa. Ibata tetap menjagai dengan merek kepentaran man banta arah kesah si badia, sehmaka la kita melumang dengan talu ibahan doni enda. Ipuji kam o Tuhan, gege ras kepentaran dukap, sirbahan kami ngasup naluken perbepen doni enda. Si penangkih pujinta man di bata, si telu sada alu ngendeken pandu song leader. Oh
hinata kegeluhan manusia. Dibata engkau cidahkan kemulianna, mereken perkuah Athena arah Yesus Kristus. Ras menjagai kegeluhan ta arah kesaksi badia. Si kejap nge dia pendahin dibata ibas kegeluhan ta, paksa tenang. Mari tole siaku kendo santa arah endendenta pandu song leader. Alu Muhammad perpulungan tedis. Berita pengalami dosa. Itandai dibata nge manusia ibas kini langa supena ngerembakkan diri mandibata si badia. Maka nina utamakan undang-undangku kubas pusuhna janah kusuratkan kubas ukurna tole nina kulupakan dosa-dosana ras perbahanan nasi jahat. Hebrew 10 ayat 16b BGP ayat 10 itu. Bagem nina dibata man banta krina. Amin. Si penangkih pujinta arkiteken dosanta enggo ialami dibata arah endendenta dipandu song leader.
pulungan banci kundul. Ngoge kata dibata bagin si pemena dibuat dibas Yohanes sada ayat 20 siwa se 34. Yohanes sada ayat 20 siwa se 34 dibacakan kami halu tunggal agenda nina. Anak biri-biri di bata pepagina idah Yohanes ras Yesus dahi ia emakanina Yohanes nehenlah enda me anak biri-biri di bata singangkut dosa doni enda karena ia me katangku asum ningku pudin ia reh asa aku tapi belinen ia asa aku sebab ope dengar aku tubuh yang go lit aku pe nai labo kutandai ia tapi gundari petandakan ia mankala Israel reh aku peridikan alulau tole nina Yohanes aku penai labo kuteh ise ia tapi dibata sinuruh aku memperidikan alulau ngatakan man bangku nina adi idah ndu pagi kesah sibadian nusur janah ringan ibas sekala manusia ia mesti memperidikan alu kesah sibadia engkau pidah kesah sibadia nusur isurga nari bagi nerapati janah ringan ibas ia ku katakan man bandu maka ia kap anak dibata sebagai sibarem ogenta ketuahan kala si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari haleluya. Ope dengar kita megikan kata dibata, mari ertoto kita man Tuhan gelah ibrena gegeh kengasupan man banta. Lakungan tusi karena katana, bagi pe alu tenang kita megikan kata Tuhan. Sipabulat ukur ta ras kita ertoto. O Jahwe dibata Bapa kami sini surga, Tuhan kami si isembah kami kamu. Reklangkan Bapa anak ras kesah sibadia. Tuhan Yesus ibas paksa kentisik nari ate kami megiken pengajaran. Megiken katandu sirpalas reklangkan pustaka sibadia. Makana pengasup kami Tuhan lakungan tusi katandu. Pengasup kami alu gegeh kuasa kesah sibadia. Gelah banci alu tenang. Alu payo iantusi kami kari karena katandu. Gelah katandu jadi gelem menjadi ciken. Jadi senjata man kami. Ibas kami dalani kegeluhan kami setiap hari. Serayandu sinahkan katandu pe. Lalit gegeh ngasupna. Lakun nahkan katandu. Tapi arah kesah sibadia. Nampati ia demi anak luenda. Gelah kai pe kari 11 kena. Rina erahna ibas pengajaran kesah dunari.
ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ertoto manbandu. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan Yesus, mari sebuka pustaka si Badianta, si jadi bahan khotbah ta ibas suari Minggu tanggal 7 Juni 2020, entah pesi digelar Minggu Trinitatis Indah. Bahan khotbah ta buat ibas padan sindekah kitab Kejadian Bindu Sada ayat 26 sekari ayat 30 sada. Kejadian Bindu Sada benakan ayat 26 sekari ayat 30 sada. Ogekan kami kata dibata baginda katana. Nina dibata genduari si jadikanlah manusia si sentudu ras tempasta, si menam seri ras kita, gelah ikuasaina kerina nurung-nurung, perik-perik, bagi pekrina asuh-asuhen ras rubiar-bia si meliar, subuk si galang ras si kitik, makai jadikan dibata manusia, si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikena. Ipasu-pasu dibata manusia ndahai nina, ertuahlah kam jadi enterem, demi dengan talukan doni indah, wasai kerina nurung, perik-perik i awang-awang, bagi pekrina rubia-rubia idaratan. Kubreken man pangandu kasakai sinuan-sinuan siir buah ibabo doni indah. Ras kerina batang kayu siir buah silit sinuanna ibas buahna. Tapi man kerina rubia-rubia idaratan, ras man perik-perik si awang-awang. Kubreken dukut-dukut si meratah, ras sinuan-sinuan siir bulung man panganna. Maka jadi membagi. Kenca bagi itatap dibata, jana idahna maka kerina singgo jadi kena tuhu-tuhu mahuli. Maka benwari jenari siangka, maka wari si peenamkan sejendam pengogenta. Perpulungan si kelengi Tuhan Yesus, warinda kita bengket kubas Minggu Trinitatis. Entah minggu ija kita ipetandakan karena dibata terlu sada. Dibata sini tandai kita ibas terlu karya. Terlu pendahin tapi dibata tetap sada. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Allah yang Tritunggal, maka ini adalah sebuah dogma yang begitu penting bagi kekristenan. Tapi dogma tentang Tritunggal atau Trinitas bukan hanya menjadi dogma yang terpenting, tapi sekaligus bisa dikatakan sebagai dogma atau pengajaran yang paling sulit untuk menjelaskan dan menjabarkannya. Mengapa demikian? Karena satu hal, kita manusia yang begitu terbatas mencoba mencari jawab, menjelaskan tentang Allah yang begitu besar, adi kodrati. Maka secara akal, secara logika, ketika kita mau mencari jawab tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya, hal itu mustahil untuk dijelaskan secara logika. Bapak gereja yang bernama Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, maka ia bukan lagi Allah. Santo Agustinus menyatakan bahwa ketika kita bisa memahami Allah hanya dengan akal dan pikiran kita,
maka dia bukan lagi Allah. Mengapa? Karena seperti yang kami jelaskan sejak awal, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang diciptakan Allah dari debu tanah. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan, kita bisa menjabarkan Allah yang maha besar, Allah yang begitu besar, Allah yang tidak terjangkau dan adikodrati. Maka hari ini satu hal yang mau dijelaskan, bahwa pemahaman tentang Tritunggal atau Trinitas itu tidak perlu dipahami secara logika. Bukan mau dijabarkan secara rumus-rumus dan ilustrasi-ilustrasi yang jelas, mendetail. Tapi bagaimana pemahaman Allah yang Tritunggal itu bisa kita pahami, bisa kita mengerti berdasarkan iman dan percaya kita. Dan hal itu bisa saja terjadi dan mungkin terjadi hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dogma atau pengajaran tentang Tritunggal ini sejak awal gereja mula-mula sampai hari ini itu menjadi perdebatan yang panjang. Itu menjadi sebuah serangan-serangan bagi kekristenan yang memakai paham Trinitatis itu sendiri. Kenapa ini menjadi perdebatan yang panjang? Kenapa ini menjadi sebuah serangan bagi kekristenan? Karena memang kalau kita cari kata Tritunggal atau Trinitas di Alkitab, kita tidak akan pernah temukan. Kita tidak akan pernah melihat dan membaca di Alkitab kita, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan pernah sekalipun temukan kata Tritunggal atau Trinitas di sana. Maka hal inilah yang menjadikan gereja-gereja sejak awal banyak juga mempertentangkan. Bahkan kekristenan sendiri atau bagian dari kekristenan itu sendiri juga masih meragukan dan mempertanyakan tentang konsep Trinitas atau Tritunggal itu sendiri. Maka ada beberapa juga aliran-aliran atau bidah-bidah di gereja atau bidah dari kekristenan itu sendiri yang keluar dari pemahaman Tritunggal atau pengajaran dogma yang diakui oleh gereja secara resmi. Salah satu bidah yang tidak mengakui ketritunggalan Allah itu adalah salah satunya aliran atau bidah Saksi Jehova. Saksi Jehova sendiri menentang atau tidak mengakui bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu dalam satu kesatuan dan sehakikat. Tapi Saksi Jehova menyatakan bahwa anak itu adalah, atau Yesus itu adalah diciptakan atau lebih rendah secara hakikat daripada Allah Bapa sendiri. Ini yang ditentang, ini yang ditolak oleh gereja-gereja secara resmi atau kekristenan itu sendiri. Istilah Trinitas berasal dari bahasa Inggris atau kata Inggris Triunity, atau gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan unity yang berarti kesatuan. Jadi kata Trinitas atau Tritunggal itu menekankan kesatuan di antara pribadi dalam Trinitas, tetapi juga menekankan keterpisahan dan kesetaraan dari tiga pribadi dalam Trinitas itu sendiri. Sebuah definisi yang baik tentang Trinitas menyatakan, kalau kita mencoba merumuskan
satu definisi tentang apa itu Trinitatis, walaupun definisi ini tentu tidaklah bisa sempurna dan menjawab tentang apa itu Trinitatis. Trinitatis menyatakan bahwa ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama, kekal dan setara. Sama di dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Maka kami kembali ke awal, bahwa berbicara tentang Allah, ketika kita pakai akal pikiran, kita tidak akan mampu menjabarkannya. Bisa-bisa pada akhirnya ketika kita nanti mencoba menggali, menerjemahkan, mencari siapa tentang Tuhan terkhusus Trinitatis, kalau kita pakai akal, kita bisa jatuh ke dalam gila. Kita bisa stres. Kita bisa menjadi orang ateis atau tidak percaya pada akhirnya kepada kuasa dan otoritas Tuhan. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka mari sekali lagi kita melihat pemahaman dan pengertian tentang Tritunggal dan Trinitas itu bukan dari kacamata logika, otak kita, tapi bagaimana kita melihat dari kacamata iman dan pengharapan kita kepada Allah. Serangan tentang Trinitatis juga muncul dari agama-agama lain yang menyatakan bahwa kekristenan itu menyembah tiga Tuhan. Atau dikatakan kekristenan itu politeisme, bukan monoteisme. Apakah benar demikian? Sesungguhnya tidaklah benar. Kekristenan sejak awal menekankan bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang monoteisme, Allah yang esa, Allah yang tunggal, bukan banyak Tuhan, bukan dua Tuhan atau tiga Tuhan, melainkan hanya satu Tuhan. Sekalipun sekali lagi agama-agama lain banyak menyerang kekristenan justru dari konsep ketritunggalan itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana pengakuan iman kita tentang keesaan Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dari pengakuan orang-orang Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ini dasar kita mengakui bahwa Allah itu bukan dua atau tiga atau lebih dari satu, melainkan satu. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan di sana bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pernyataan ini menjadi sebuah syahadat bagi orang Israel dan syahadat bagi kita sampai hari ini. Orang Israel setiap harinya 3 kali mengumandangkan, mengkidungkan Ulangan 6 ayat 4 ini. Jadi setiap hari orang Israel itu menyanyikan Ulangan 6 ayat 4 sebagai syahadatnya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini mereka kumandangkan 3 kali sehari, menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Kemudian mari kita lihat dalam Yesaya pasal 45 ayat 5. Yesaya 45 ayat 5 menyatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku, tidak ada Allah. Ini yang diterjemahkan oleh sepupu kita
keturunan Bani Kedar, dengan bahasa La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam perjanjian baru, mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 juga dikatakan bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi jelas, orang Kristen bukan politeisme atau menyembah lebih dari satu Tuhan, tapi orang Kristen adalah monoteisme yang menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Allah yang satu, sekalipun dikenal dengan 3 pribadi yang berbeda, tapi sehakikat dalam satu keabadian, yaitu Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dari bahan khotbah kita hari ini, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Ini adalah lanjutan bagaimana Allah menjadikan alam semesta beserta isinya. Dan ternyata kalau kita lihat dalam firman Tuhan jadi bacaan kita ini, istilah dari Tritunggal itu sendiri ternyata itu bukan ada atau bukan muncul setelah Yesus lahir, setelah peristiwa Paskah, atau setelah hari Pentakosta. Ternyata istilah Trinitas itu sendiri bukan muncul atau bukan diciptakan oleh orang Kristen, tapi pemahaman tentang Tritunggal dan Trinitas itu sendiri sudah ada. Sudah ada sejak peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada sejak peristiwa Allah menciptakan manusia. Ternyata itu sudah ada. Hanya saja kata Tritunggal atau Trinitas ini dirumuskan pertama sekali oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Tertullianus dari Kartago, Afrika. Bukan Tertullianus Ginting, bukan. Tapi Tertullianus dari Kartago, Afrika, yang hidup pada tahun 160 sampai 225. Bapak Gereja Tertullianus ini menyampaikan demikian dalam bahasa Latin. Una substantia tres persona. Yang artinya Allah tidak terbagi dalam substansi betapapun berbeda dalam pribadi. Jadi substansinya tetap Allah. Soal pribadinya dia Allah Bapa, dia Allah Anak, dia Allah Roh Kudus, tapi secara substansi, secara hakikat dia adalah Allah yang satu. Ini kata Bapak Gereja Tertullianus. Tapi jauh sebelum ada konsep Trinitas yang disampaikan Tertullianus ini, Kejadian sudah menuliskan, Kejadian sudah memperlihatkan kepada kita tentang konsep Allah yang Tritunggal itu sendiri. Kalau kita lihat dalam peristiwa penciptaan, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita lihat bagaimana di sana ada rumusan tentang Trinitas atau Tritunggal itu sendiri.
Di ayat 1 kita lihat, Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Ada konsep Allah Bapa sebagai pencipta di sana. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa di ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kata Roh Allah. Konsep Roh Kudus, Roh Allah, ini ternyata sudah muncul di dalam peristiwa penciptaan itu sendiri. Kemudian di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Kata berfirmanlah Allah ini merujuk kita kepada satu sosok, yaitu putra atau Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Untuk menjawab ayat yang ketiga di Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, mari kita bandingkan, kita rujuk kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dikatakan ada dua tentang firman yang jelas di sana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini merujuk kembali kepada peristiwa Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian hal kedua dalam penjelasan Yohanes 1 sampai 18 dinyatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini menyimpulkan Trinitas bukan ciptaan orang Kristen atau Tritunggal, bukan ada setelah Yesus lahir, setelah Paskah atau setelah Pentakosta, tapi sudah ada sejak Allah menjadikan langit dan bumi. Tapi formulasinya ditegaskan kembali oleh gereja melalui konsili Nisea Konstantinopel. Melalui konsili-konsili dipertegas kembali mengenai konsep ketritunggalan Allah itu sendiri. Saudara-saudari, bukankah konsep atau apa yang disampaikan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi ini merujuk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, kepada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, itulah Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, bahwa firman itu menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 tadi adalah firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dialah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu mengartikan, merujuk kepada konsep Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam perbuatan penciptaannya, dalam firman-Nya, dalam rohnya yang terus bekerja dalam kehidupan manusia dan orang percaya. Kemudian dalam bahan khotbah kita hari ini, kita dibawa ke dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Hal ini juga kita bisa lihat bagaimana Allah itu, Allah yang kita kenal, juga rumusan Trinitasnya itu jelas di ayat 26. Mari kita lihat di ayat 26. Dalam ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lihat tadi dari Kejadian pasal 1 sampai ayat 25. Di sana Allah menciptakan segala sesuatunya hanya dengan firman atau dengan perkataan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala memisahkan air dan daratan. Jadilah bintang-bintang benda-benda penerang, jadi. Jadilah binatang-binatang di darat maupun di udara, di air, jadi. Semuanya jadi hanya dengan firman. Tapi kalau kita baca di ayat 26, kita lihat di sana bahwa ada kata kita. Ada kata kita. Marilah kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sana itu adalah kata jamak, bukan kata tunggal. Maka melalui ayat ini kita juga dibawa kepada pemahaman bahwa sejak awal mulai peristiwa penciptaan, terkhusus penciptaan manusia, konsep tentang Tritunggal itu sudah ada dan jelas. Tapi memang kata kita di sana atau ayat 26 ini juga menjadi sebuah perdebatan baik di kalangan orang Yahudi maupun penafsir-penafsir dan ahli-ahli kitab suci. Kenapa? Karena sebagian teolog, ini kalau dia mau tafsirkan ayat 26-nya, ada beberapa pemahaman nanti di sana. Sebagian teolog memahami bentuk jamak ini sebagai rujukan terhadap Allah-Allah lain. Jadi ini kira-kira konsep agama-agama pagan. Jadi agama-agama pagan itu kan sejak Mesir kuno sudah ada konsep 3 dewa besar. Dalam konsep agama-agama kuno sudah banyak itu juga konsep 3 dewa besar. Jadi dalam pemahaman ini teolog memahami bahwa bentuk jamak ini rujukan terhadap Allah-Allah lain, atau mereka mempercayai bahwa penulis kitab Kejadian ini menggunakan sumber-sumber kuno yang politeistik atau mempercayai banyak dewa. Dan mitologi atau kisah-kisah legenda yang mengakar pada budaya tertentu. Jadi kesannya penulis ini ya sedikit terpengaruh dengan agama-agama kuno atau mitologi-mitologi kuno. Itu kata satu pendapat ahli. Kemudian yang kedua, ada mengatakan bahwa ayat 26 ini adalah percakapan antara Allah dengan penghuni surgawi. Jadi kata kita di sana, ini katanya ketika Tuhan mau ciptakan manusia, jadi Allah itu diskusi sama makhluk surgawi. Siapa itu? Malaikat-malaikat. Hai malaikat, ayo kita jadikan manusia. Gimana kira-kira ya bentuknya? Gitu kira-kira. Ini pendapat yang kedua. Tapi hal ini juga mudah sekali untuk dipatahkan sebenarnya. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah kita lihat dalam Alkitab diajak kompromi atau diskusi oleh Tuhan tentang keputusan apapun juga. Karena malaikat ini kan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi nggak mungkin Allah itu bisa salah mengambil sebuah keputusan atau minta nasihat kepada malaikat. Ini logikanya nggak mungkin. Dan ketika Allah mencipta juga dari pasal pertama ayat 1 sampai 25, kita nggak pernah lihat di sana Allah mencoba diskusi dengan malaikat. Enggak. Maka ini juga mudah dipatahkan sebenarnya. Kemudian teolog yang ketiga ini mengartikan bahwa kata kita di sana itu bentuk jamak kemuliaan. Ini sebagai jalan tengah kira-kira. Jamak kemuliaan.
Bentuk ini seringkali digunakan oleh para raja. Ini hanya sekedar kebiasaan retoris di kalangan atas katanya. Jadi ini kira-kira hanya pernyataan retoris saja dari Allah gitu kira-kira. Jadi ya sekedar basa-basi lah dari Allah gitu. Cuman persoalannya apakah Allah juga mau berbasa-basi, berretorika dalam hal pernyataan? Ini juga dipertanyakan. Kemudian yang keempat, usulan lain yang tidak kalah populer mengatakan bahwa ini bentuk jamak deliberasi. Jamak deliberasi, maksudnya seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dengan sebuah tekad untuk melakukan sesuatu. Wah, ini ada juga makna jamak deliberasi. Jadi istilahnya ini seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dengan sebuah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ini contohnya katanya diambil dari Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini dalam peristiwa pembangunan menara yang tinggi itu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemahaman yang kelima ini dikatakan bahwa seturut dengan konteks Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ini banyak teolog Kristen menafsirkan teks ini sebagai rujukan terhadap kejamakan dan ketunggalan dalam diri Allah. Kejamakan dan ketunggalan dalam diri Allah. Atau dengan kata lain, teks ini merujuk kita kepada pemahaman dasar tentang Allah yang Tritunggal. Marilah kita menjadikan manusia Peyomer Elohim Naaseh Adam Betselmenu Kit Mutenu Peyirdu dan seterusnya, bahwa Allah menyatakan bahwa Dia berfirman, Naaseh Adam Betselmenu Kit Mutenu Peyirdu, marilah kita menjadikan. Naaseh Elohim Naaseh, Allah berfirman, marilah kita menjadikan Adam manusia. Betselmenu sesuai dengan gambar, Kit Mutenu seperti rupa kita. Jadi walaupun banyak nanti pemahaman-pemahaman atau tafsiran-tafsiran, tapi melalui khotbah ini mau ditekankan bahwa ayat 26 ini kata Elohim Naaseh, Allah menyatakan marilah kita menjadikan. Naaseh, mari kita menjadikan. Kata kita di sana itu merujuk tentang kejamakan Allah, ketritunggalan Allah yang konsepnya sebenarnya sudah ada sejak awal. Maka saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai lanjutan dari penjelasan ayat 26 ini, dikatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia Betsalmenu sesuai dengan gambar kita, dan Kitmutenu seperti rupa kita. Kalau kita ambil kata dasar dari Betsalmenu, ini kata benda dasar, itu kata dasarnya selem atau gambar. Dan Kitmutenu kata benda dasarnya itu demut. Jadi kira-kira marilah kita menciptakan manusia selem dan demut sesuai gambar dan rupa kita. Imago Dei, image of God. Hari ini di khotbah kita tentang Trinitas ini, kita perlu dijelaskan kembali bahwa kita adalah
manusia yang diciptakan oleh Allah yang Tritunggal itu dalam selem dan demutnya atau gambar dan rupanya. Ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan manusia itu sendiri. Bahwa manusia itu adalah sesuai gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, manusia itu mampu dan bisa mencari tahu dan mengenal tentang siapa itu Tuhan dan Allah yang Tritunggal, karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Jadi hari ini dijelaskan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, ciptaan Allah yang sesuai gambar dan rupanya, yang dalam kehidupan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita ini hidup bergaul dengan Allah, mengenal Allah dengan baik, tahu Allah dengan baik, tapi oleh karena dosa yang mau menjauhkan kita dari keselamatan dan dari kebersamaan kita dengan Allah, maka kita lupa dan tidak kenal lagi tentang siapa itu Allah. Tapi hari ini diingatkan kembali, hai manusia, Adamah, kamu adalah manusia yang diciptakan selem dan demut berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka mari kita mengenal Allah lebih dalam kembali. Mari kita cari tahu, mari kita telisik lebih dalam lagi dengan iman dan percaya kita tentang siapakah Allah yang Tritunggal itu. Bukan kita cari dengan logika kita. Karena profesor teologi sekalipun belum tentu paham dengan baik tentang konsep Allah yang Tritunggal. Tapi ketika kita memahami dia sebagai gambar dan rupa Allah dengan iman kita, maka kita akan tahu dengan pasti siapa Allah itu sesungguhnya. Kemudian dari renungan ini juga membawa kita kepada sebuah penjelasan. Sebagai selem dan demut atau gambar dan rupa Allah itu, ternyata Allah punya misi khusus untuk kita laksanakan, yaitu menjadi rekan sekerja Allah, menguasai, menjaga ciptaan Allah lainnya. Maka melalui Minggu Trinitatis hari ini, mari kita kembali kepada fitrahnya, kepada hakikat asali kita, manusia yang diciptakan selem dan demut Allah itu, bahwa kita harus menjalankan misi yang awalnya sudah diberikan Allah kepada kita untuk menguasai dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya, menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Melalui tuntunan Allah yang Tritunggal itu, mari kita jaga kembali, mari kita pahami kembali tentang hakikat kita juga sebagai manusia yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang penuh hidup secara sosial, mengasihi temannya manusia, mengasihi Allah, menghormati Allah, dan kenal siapa Allah yang menciptakannya. Ini prinsip yang paling penting sebagai rupa, sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memasuki Minggu Trinitatis ini dengan terus belajar, mencari tahu, mengenal Tuhan. Baik dari Alkitab, ini sebagai sumber yang paling utama ketika kita mau mengenal dan mencari tentang Tuhan. Dan yang kedua, sebagai kita selem dan demut, gambar dan rupa itu tentu diberikan hikmat, pengertian, akal untuk mencari Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Mari kita kenali Tuhan yang Trinitas dan Tritunggal itu dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kerohanian kita setiap harinya. Dalam kita melewati hari-hari kita sekarang ini, dalam masa COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana kita mencari Tuhan dari pengalaman kerohanian kita. Bagaimana kita memahami Allah sebagai pencipta, Yesus sebagai
penyelamat kita, dan Roh Kudus sebagai penolong kita, penghibur kita dalam kesesakan kita melewati fase-fase COVID-19 ini. Mari terus merenung, mencari tahu lebih dalam tentang ketritunggalan Allah itu di dalam hidup kita. Dalam memasuki satu fase yang baru kembali yang disebut dengan istilah new normal life. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita dituntun untuk memasuki sebuah fase cara hidup yang baru. Sebenarnya ini bukan cara hidup yang baru, tapi cara hidup yang benar. Cara hidup kita yang lama, itu yang mau diperbaiki. Kalau selama ini kita tidak bersih, malas cuci tangan, ini harus pakai cuci tangan. Bukankah itu yang harusnya kita lakukan? Kalau selama ini kita nggak pakai masker, ini kalau keluar rumah pakai masker. Bukankah memang ini menjaga kesehatan? Maka mari memasuki fase new normal life itu dengan tuntunan Roh Kudus Allah yang Tritunggal, dan mari kita memasuki new normal life dengan sebuah istilah yang mendukung itu, new normal hope, atau kehidupan yang normal dalam pengharapan kepada Tuhan. Selamat Minggu Trinitatis, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bujur Tuhan, ibas keleng ras lias ate duman kami. Pengasup kami Tuhan, alu keterbatasan kami, laku ngangkai kami, Tuhan kami simbelin. Sila terjaga kami alu akal ras pikiran kami. Tapi arah pengertiin kini tekan kami. Singgo tepandu kami rikut gambar ras rupandu. Eduduhkan makan ibredu pengertiin kepentarman kami. Laku ngantusi, laku darami alu tangkas dengan jelas. Karena kamu Tuhan dengan juru selamat kami. Ajari kami, pengasuh kami, ngangkai di bata Bapa, di bata anak, di bata kesah, arah dampar kegeluhun kami tetap. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto manba. Amin. Alu Muhammad, perpulungan raduras kita tedis. Marilah siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ngakukan ca, ninta dagi ras-ras. Aku tuk mandi bata, Bapa silarsi berkuasana, sinapa langit rasdoni. Aku tuk man Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta, sejarah bersasi badia. Tubuh idul si muda-muda nari, sos keliaman, tergelar si Maria, singananami kinir sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukun kayu persilang, mate, sinari ikuburkan, nusur kudoni kematen, betul kengkai pesematen hari, nangki ke surga, perkendulang rakamud bibata, Bapa silar si berkuasana, sinari remawai, ngeranakan singgulur si mate. Aku tuk man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, ini keken kula, kegeluhan sila selalap. Amin. Perpulungan kudul kamu. Marilah sindesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rikut ras pengakun keriahan ukurta, bagi si aku ken Raja Daud ibasada kronika, bini 20 siwah ayat 10 pitu nina. Kuteh maka kam singuji pusuh peraten, dengan meriah iakap duras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur, meriah ukurku mereken ca enda krina man bandu. Janah kuidah ku gabang sandu singgo pulung ijenda alu meriah ukur, maba persembahan man bandu. Tupung si pepulung persembahan ta, si puji Tuhan raduras krina kita rende.
Sakita kubas pertoton persembahan rasya paata, mari dage si pebulat ukurta raduras krina kita ertoto kita. O Jahwe Bapa kami sini surga bujur Tuhan, ibas penemanindu dengan penegun-negundu kegeluhan kami. Sepak senda mejuah-juah kami Tuhan, lakai pelit si kurang, sebab tandu sinegu dengan cukupkan kerina keperluan kami. Tandar mengkahati kami Tuhan, ibas paksa indah indeskan kami, tanda mengkahati kami. Tanda kemalaman hati kami, bas pemasu-masundu geluh kami. Ipopulung kami persembahan kami indah Tuhan. Alokendu Bapa. Berarah persembahan sekitik indah, tama pujin kemuliaan manggelar di sibadia. Tambah si Tuhan jadikan kegeluhan kami. Kulatan diukur kami jadi persembahan singgeluh singena ati Tuhan. Bagi pirtoto kami Tuhan ibas pertoton syafaat kami. Karena perdalinan pelayanan sinilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan. GBKP ibelang-belang ijapa peringan. Secara khusus sertoto kami nandangi GBKP Runggun Surabaya. Ibas kerina pelayanan kami terkhusus pada minggu kulebenda. Ibas keterbatasan perjumpaan kami arkiteken wabah COVID-19 sehingga mehantu dengar ikota kami Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bagepe, Jawa Timur indah. Maka Tuhan ibas keterbatasan perjumpaan kami. Tapi tetap kami resembahman bandu. Tetap gerejandu ngelakukan program-program pelayanan na. Ibas keterbatasan indah pe Tuhan nyempurnakan Tuhan masuk-masuk. Subuk sermon majelis runggun. Sermon pelayan KKR. PJJ ibas kerina sektor. Rikut PAPA kategorial. Bagai pelayanan kebaktian KAKR. Tuhan masuk-masuk rina dahin-dahin Bapa. Gelah ipengasuk nduk rina kami ngelakukan ca. Jenari tama pujin si megajang naman bandu. Arah rina pelayanan sini lakukan gereja. Bapa sini surga ertoto pe kami Tuhan. Man kerina ngawan ni perpulungan du. Si marpar merap ingan kami tading. Ibas kondisi wabah COVID-19 sebagai indah Tuhan melala kebiaran karunate. Melala keterbatasan kami, ibas kami jumpa sadara si debanna. Ijapa peringan dengan tading. Perpulungan Tuhan indah kami sinjaya misa. Bicara lit Pak Sagunduari kote ukur kote daging kular kita sakit penakit. Ibas gelar Tuhan Yesus ijamahdu. Ipapalem do pinakitna. Pusuh si kote ibas perukuran ilaya sindu ukurna. Pendilondo tangkas kapman kami Tuhan. Marilah kami silati dengan beratan akuban pengading-adindu. Makana pasu-pasu perpulungan du. Usahana, pendahinna, rejekina Tuhan sincukupkan kerinana. Bagi pirtoto kami Tuhan man anak-anak itu sigunakan persembahan bagin persepuluhan bagi persembahan pengatakan bujurna rikut anak-anak Tuhan simuat bagin ibas dompet kepedulian tanda kelang ate ibas runggun gereja nari. Tuhanlah masuk-masuk rina anak-anak itu singumuat bagin sebuk persepuluhan pengatakan bujur bagi dompet kepedulian kasih indah. Sangap ibas kegeluhan na simpar jeki mejuah-juah kemalaman ate ibas Tuhan nari ngarak-ngarak dengan kuhi krina kegeluhan na. Bagi pirtoto kami Tuhan ibas paksinda nandangi kekelengan kami si berulang tahun ketubuhan bagi perjabun sadap pekan indah. Totokan kami karena kekelengan kami Kevin Eliezer Sembiring, Nande Salomita Tarigan, Nathan Sintua Tarigan,
Nande Airin Tarigan, Nande Hana Peranginangin, Nande Dimas Surbakti, Bapak Arnold Purba, Bapak Elisia Tarigan, Bapak Fani Ginting, Nande Alvin Sembiring, Bapak Grace Purba, si berulang tahun ketubuhan. Bagi petotokan kami karena jabu si berulang tahun perjabun. Keluarga Bapak Sepri Bangun, keluarga pertua kami Bapak Emia Tarigan, bagi keluarga pertua kami Bapak Arepen Sembiring. Rina anak-anak Tuhan si ulang tahun ketubuhan, Ipasu Pasundu, umur gedang kejuah-juahan kemalaman ate, jadi si kerajaan na, jabu si ulang tahun perjabun pe. Tuhan tetap mengkuhi kemalaman Athena. Jabuna desken kerja anggur i kota kana. Redekahna rah malemna Athena dalani kegeluhan indah. Makana Tuhanlah masuk-masuk anak-anak durikut jabu sebelang tahun ketubuhan indah. Bapa sini surga, totokan kami pe pemerintahan kami, mulai presiden kami, menteri, pemerintah daerah, Ibas membuat sada kebijakan terbaik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya. Tuhan masuk-masuk mereken kebijaksanaan terbaik. Gelah KIP si buat nasada kebijaksanaan indah. Jadi kebijaksanaan si terbaik guna menangani wabah COVID-19 indah khususnya. Kerina anak-anak ndu, dokter, perawat, tim medis khususnya jemaat-jemaat GBKP Surabaya. Jaga kawali PIA ibas yang ngerawat pasiennya skala-skala. Lindungi, jagai, berikan keselamatan pedau arah virus-virus bagi berikan Tuhan imun tubuh si kuat manbana kerina. Melalati kami sepindokan kami Tuhan, tapi te kami kelengatindu si tetap memperlengkapi dingin singkuhi kami kerinana. Endam pertoton syafaat kami, ipenangkih kami, kubas gelar Tuhan Yesus, Juru Selamat kami singgelo. Amin. Alu Muhammad Raduras Kerinda kita tedis. Perpadanan man di bata. Di bata musim reken kegeluhan. Jenari ibrena kegeluhan simbaru man bandu. Arah Yesus Kristus. Gelah kita tetap ipelimbarui arah kesah sibadia. Erpadan aku Tuhan, ateku ngergakan kegeluhan si ibre kendu. Erpadan aku Tuhan, tetap musi perbahanandu, si inggo ituduh kendu ibas Yesus Kristus. Erpadan aku Tuhan, tetap makekan kepentaran singgo ijujur kendu arah kesah sibadia. Guna peteguhi perpadanan taman di bata. Mari si puji Tuhan, aluras kita rendek. Bye.
Marilah ertoto kita bagi pertoton siniajari Tuhan Yesus ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndui kobadiamin, relamin kini rajandu, solamin praten bebas dunia bagi di surga. Rekeman kami akan cukup bas waris enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah kami. Alamin kami bapa kami bas percobaan, tapi ulangilah kami itu sigilat nari. Sebab kami simada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah. Amin. Berelah perukuran ras kini tekendu i pelimbarui di bata. Alu bagai ngasup kam jagai dirindu. Bagai penjagai persadandu ras perpulungenna ibas keleng ate. Guna si alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Kemalaman ate sirohna ibas di bata nari. Sila terukuri manusia. Elah singarak-ngarak kegeluhendu. Erpalaskan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Kebaktin ta ngundung gundari berikan waktu membantah guna saat teduh sebenarnya. Selamat wari minggu man bantang kerina, bujur ninta man Tuhan, ija kebaktin minggunta ngor dalan alun huli, jana ibas wari minggu sirahpe ibahan denga video streaming, rekitekan pandemi enda ardalan denga la bagi ukurta, maka tetap ibahan video streaming ibas gerejanta. Bagi kami ibas gelar majelis runggun Surabaya, mengatakan selamat wari minggu man banta kerina perpulungan Surabaya, di bata si masuk-masuk kita kerina bujur. Kami pelayan bakti minggu Menda neken selamat hari minggu, jaga kesehatan Tuhan si masuk-masuk.